Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita dari mendulang faedah dari ayat-ayat dalam surat Al-A'raf, dan kita masih bersama kisah Nabi Musa. Kita masuk pada ayat 30 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas thamarati la'allahum yadhakkarun." Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau, wa naqsim minas samarati, dan berkurangnya buah-buahan, la'allahum yadhakkarun, semoga mereka bisa mengambil pelajaran. Ayat 130 dan seterusnya mulai menjelaskan tentang kondisi-kondisi yang terjadi pada pengikut Fir'aun ya. Disebutkan oleh para ahli tafsir, setelah Musa menang dalam duel melawan para penyihir dan para penyihir beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa masih hidup lama di Mesir bersama Fir'aun. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Allah alam bisawab. Yang penting beliau masih hidup lama dan terjadi kejadian-kejadian, di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberi teguran-teguran. Ya, Nabi Musa terus berdakwah dan Fir'aun terus membangkang. Ya, cukup lama, 20 atau 40 tahun. Mulailah Allah memberikan teguran-teguran, siapa tahu mereka sadar. Ya, di antara teguran yang Allah berikan, kata Allah, "Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin." Kami telah menghukum pengikut Fir'aun, ya Fir'aun dan pengikutnya, bis-sinin. As-sinin jamak dari sanah, dan sanah maksudnya di sini adalah al-jadb atau al-qahtu. Bukan sanah maksudnya tahun, ya. Jangan diartikan walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin, kami telah menghukum keluarga pengikut Fir'aun bertahun-tahun, ya. Ini dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dan juga dijelaskan oleh Tahir Ibn Ashur bahwasanya as-sanah di sini maksudnya bukan tahun, bukan haul, tetapi maksudnya adalah al-jadbu al-qahtu, yaitu musim kemarau. Sehingga ketika dijamak, bis-sinin maksudnya bil judub atau bil quhut, yaitu kami telah menghukum Fir'aun dengan musim kekeringan, musim kemarau. Ya, musim kemarau yang cukup lama, atau musim kemarau yang beredar di seluruh daerah. Semua daerah terkena musim kemarau. Ya. Kemudian bukan cuma musim kemarau, wa naqsim minas samarat. Wa naqsin di sini didatangkan dengan isim nakirah untuk menunjukkan kekurangannya itu besar-besaran. Jadi buah pohon-pohon mereka tidak mati di musim kemarau tersebut. Pohon mereka tumbuh tapi buahnya 1, 2, pohon korma cuma 1, 2 butir, 3 butir, 4 butir. Yang harusnya banyak banget ternyata cuma 2, 3 butir, 4 butir ya. Makanya di sini datangkan dengan nakir wa naqsin untuk litta'zim atau littaksir. Bahwasanya kekurangan tersebut, kekurangan yang besar-besaran, sehingga pohon yang mereka tunggu panennya ternyata cuma 1 butir, 2 butir, 3 butir. Ini tentu membuat mereka kelaparan, membuat mereka kesusahan. Selain musim kemarau, pohon-pohon yang berbuah, buahnya sangat sedikit. Tujuannya apa? La'allahum yadhakkarun. Semoga mereka sadar. Inilah awal dari Allah menegur Fir'aun sampai akhirnya berujung pada kebinasaan Fir'aun. Mulai dari ayat ini. Ya. Dan sini tadi saya sebutkan adalah, maksudnya adalah kemarau. Sebagaimana doa Nabi SAW pernah berdoa agar kaum Quraisy terkena musim kemarau. Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, timpakanlah kepada orang-orang Quraisy ya musim kemarau sebagaimana musim kemarau yang terjadi di di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu kemarau dan kepayahan ya, sehingga mereka kesulitan akhirnya mereka minta agar Nabi berdoa menghilangkan kemarau yang mereka alami. Jadi ini mulai dari awal teguran Allah Subhanahu wa taala berupa musim kemarau yang dirasakan oleh Fir'aun, yang biasanya mereka hidup dengan nyaman, negeri Mesir, negeri yang subur, ada sungai Nil, mereka tidak pernah kekurangan, mereka tidak pernah mengalami kekeringan, buah-buahan selalu tumbuh dengan
rimbun, dengan ramai, dengan banyak. Tapi kali ini mulailah kekeringan dan yang tumbuh cuma sedikit buahnya. Sejak kapan? Sejak Musa alaihissalam datang. Sejak Musa alaihissalam berdakwah. Mulai masalah timbul dalam kerajaan Fir'aun. Maka nanti Fir'aun akhirnya apa? Akhirnya menyematkan musibah yang mereka timpa tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, "Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi." Jika datang kebaikan, qalu lana hadhihi. Mereka berkata, itu adalah karena usaha kami. Memang kami yang dari dulu yang merawat kerajaan, kami yang menanam pohon-pohonan, ya, kami yang merasakan kebaikan, semua karena kami. Wa in tusibuhum sayyi'atun, kalau ternyata ditimpa dengan keburukan, yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Maka mereka pun bertatayur kepada Musa dan para pengikutnya. Mereka berkata, kali ini sumber kesialan. Gara-gara kalian Musa dan pengikutnya kami sial. Kami mengalami kekeringan gara-gara kalian. Dulu kalian belum ada, Musa belum datang, Harun belum berdakwah, tidak ada kekeringan. Nyaman, makmur, rimbun buah-buahan, ya. Tapi sejak kalian datang, ya maka kalian bikin masalah. Jadi mereka bertatayur menganggap Musa dan para pengikutnya sumber kesialan. Ya, maka mereka berkata, Allah berfirman, yatayyaru bi Musa. Mereka bertatayur dengan Musa dan orang-orang yang mengikutinya. Allah bantah, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka yang mereka hadapi itu adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat ini ada beberapa faedah. Pertama faedah, Allah ketika menyebutkan tentang kebaikan, Allah menggunakan kata idza. Fa idza, maka idza ja'atuhumul hasanatu, jika datang kebaikan kepada mereka. Allah menggunakan idza ja'atuhumul hasanah. Al-hasanah dibuka dengan idza, ketika. Adapun tatkala Allah menyebutkan tentang keburukan, Allah mengatakan wa in, pakai in, wa in tusibuhum sayyi'ah. Jika mereka ditimpa dengan keburukan. Apa bedanya idza dengan in? Kalau idza ini menunjukkan taksir, sering terjadi, berulang-ulang, ya. Adapun in menunjukkan nudrah, jarang terjadi. Artinya apa? Ini adalah tingginya bahasa Arab, punya kata-kata huruf-huruf yang memiliki makna yang khas. Kalau idza menunjukkan perbuatan yang sering terjadi, artinya mereka sering mendapatkan kebaikan sejak dulu, sering. Fa idza ja'umul hasanatu qalu lana hadhihi. Kalau datang kebaikan sering dan mereka alami terus lama. Wa in tusibum sayyi'ah, dan jika in itu menunjukkan jarang, artinya mereka ditimpa dengan kesulitan jarang-jarang. Tapi mereka adalah kaum yang tidak pandai bersyukur. Mereka ditimpa dengan kesulitan jarang-jarang, seakan-akan mereka lupakan segala kebaikan yang pernah diberikan Tuhan mereka kepada mereka. Bahkan mereka kemudian menempelkan, menyematkan kesialan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Mereka menempelkan kesialan mereka kepada Nabi Musa dan orang-orang yang mengikutinya. Jadi menunjukkan Fir'aun dan pengikutnya adalah kaum yang tidak bersyukur. Dan mereka ujub ketika mereka dapat kebaikan karena memang kami berusaha. Memang usaha kami. Ketika dapat kesulitan yang jarang-jarang, mereka langsung tidak sadar diri, tidak merasa itu kesalahan mereka. Mereka sematkan kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Allah bantah, ala innama ta'iruhum indallah. Sungguhnya nasib sial mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'ir ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ta'ir maksudnya nasib sial, ada yang mengatakan ta'ir adalah amal dan balasan. Ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga Ibnu Qayyim dalam Shifaul Alil. Bahwasanya ta'ir maksudnya di sini adalah amal dan balasan, ya. Ketika Allah berfirman ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah ta'ir mereka di sisi Allah maksudnya amal dan perbuatan mereka dan balasan bagi mereka yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Musa yang atur. Bukan Musa yang atur, tapi amal dan balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam dalam ayat Allah mengatakan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi, dalam surat Al-Isra. Kata Allah wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi, setiap manusia kami lazimi ta'irnya di lehernya. Maksudnya itu amal dan balasannya selalu mengikuti dia. Makanya kalau
ta'ir dinisbahkan kepada manusia maksudnya amal, kalau dinisbahkan kepada Allah maksudnya balasan. Intinya ta'ir ini suatu istilah yang artinya adalah amal dan balasan. Ya, makanya Allah mengatakan ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwasanya ta'ir mereka di sisi Allah artinya amal mereka kerjakan dan balasnya sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya Nabi Musa alaihissalam. Ini juga bantahan kepada orang-orang yang bertatoyur mengkait-kaitkan nasib sial dengan benda tertentu, dengan orang tertentu ya. Sebagian orang gara-gara kamu sih, gara-gara iya mungkin dia yang bikin. Tapi antum dosanya karena antum berdosa makanya kesialan datang lewat orang ini misalnya. Tapi antum jangan salahin orang ya. Mungkin dia salah tapi antum bilang ini gara-gara memang tukang bikin sial, enggak. Memang mungkin sial datang lewat dia, kesialan, tapi yang kena antum maka antum karena dosa antum. Ya. Ini mereka kemudian menyematkan kesalahan kepada Nabi Musa alaihissalam. Menyematkan kesalahan kepada Nabi Musa alaihissalam, padahal namanya kesialan hanyalah kembali kepada diri mereka sendiri. Oleh karenanya tidak ada namanya kesialan kecuali karena maksiat. Tidak ada kesialan kecuali karena menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Tahir bin Ashur dalam tafsirnya, innal syu'mal haqiqi huwa mukhalafatu rabbil alamin. Sungguhnya kesialan yang sungguhnya adalah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah kesialannya. Kalau enggak sial di dunia, sial di akhirat. Ya, kalau enggak sial di dunia, sial di akhirat. Maka semua dosa yang kita lakukan itu sumber kesialan. Semua dosa yang kita lakukan sumber kesialan. Ya. Meskipun nanti kenyataannya musibah menimpa kita lewat ini, lewat anu, tapi semuanya kembali kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kita lanjutkan ya. Allah berfirman, "Ala innama ta'iruhum indallah." Ketahuilah bahwasanya nasib mereka, kesialan mereka, balasan kepada mereka semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan Musa. Allah yang memberi balasan kepada kalian, Allah yang berikan kalian kekeringan. Kenapa? Karena maksiat yang kalian lakukan. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hal ini. Ya, kebanyakan mereka dari pengikut Firaun, mayoritas mereka tidak menyadari bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berusaha menempelkan kesalahan kepada Musa alaihissalam. Allah menggunakan kata aktsarahum, mayoritas, menunjukkan ada sebagian mereka yang sadar sebenarnya. Berarti ada minoritas yang sadar. Allah tidak mengatakan seluruh mereka tidak sadar. Allah tidak mengatakan demikian, tapi Allah mengatakan walakinna aktsarahum, kebanyakan mereka tidak sadar akan hal ini. Berarti ada sebagian mereka yang sadar. Yang sadar bahwasanya ini semua terjadi karena kesalahan mereka. Tetapi mana suara mereka yang sedikit ini? Yang minoritas tidak keluar. Kenapa? Terdominasi dengan jumlah banyak. Terdominasi dengan jumlah yang banyak. Ya. Padahal hati kecil mereka tahu bahwa ini akibat perbuatan mereka. Kemudian, apakah setelah mereka ditegur dengan musim kekeringan, kemudian mereka sadar kekurangan buah-buahan mereka sadar? Jawabannya tidak. Justru mereka mengatakan Musa yang bikin sial. Ya, pengikutnya yang bikin sial. Lebih daripada itu, mereka kemudian semakin ngayal. Apa kata mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin." Dan mereka berkata, bagaimanapun kau datang kepada kami membawa ayatmu wahai Musa untuk menyihir kami, fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak bakalan beriman kepadamu. Bagaimanapun kamu datang membawa ayat keterangan bagi kami untuk menunjukkan kau seorang rasul, litasharana, agar kau sihir kami, fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak bakalan beriman kepadamu. Di sini mereka menunjukkan ngeyel yang luar biasa. Perhatikan, mereka pertama ngejek. Mereka bilang Musa apa yang kau bawa itu sihir. Cuma mereka mengatakan min ayatin, ayat maksudnya tanda-tanda. Tapi mereka menggunakan istilah Musa. Musa mengatakan ini tanda-tanda bukti bahwasanya aku adalah utusan Tuhan. Mereka bilang apapun bukti yang kau bawa, gampangnya demikian. Apapun tanda yang kau bawa, apapun bukti yang kau bawa untuk menyihir kami. Udah, Musa sudah dicap sebagai penyihir hebat. Bahkan yang mengajari penyihir-penyihir yang lain ini. Inna hadza lakabirukum alladzi 'allamakum musliminlah, bos penyihir yang telah mengajari tukang-tukang sihir yang lain. Jadi Musa, kau datang dengan bukti apapun untuk menunjukkan kau seorang rasul, sungguhnya kau sedang menyihir kami. Fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak bakalan beriman kepada engkau. Di sini mereka menggunakan bimu'minin dengan isim fa'il. Isim fa'il menunjukkan istimrar, kesinambungan. Kami tidak bakalan beriman selama-lamanya. Kau datangkan bukti sehebat apapun, kami tidak akan beriman. Ini menunjukkan mereka ngeyel. Allah beri teguran berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dan ini teguran-teguran ini berlangsung lama ya. Maksudnya teguran nanti berhenti, datang teguran lagi, berhenti lagi, datang teguran lagi, berhenti lagi. Karena tadi kita sebutkan para ahli tafsir mengatakan setelah para penyihir dibunuh, setelah duel dengan melawan para penyihir, Nabi Musa alaihissalam masih hidup 20 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Di sela-sela 20 tahun, 40 tahun tersebut Allah berikan teguran-teguran kepada Fir'aun dan pengikutnya. Kata Allah, "Farsalna 'alaihimut tufan." Kami pun kirim kepada mereka tufan. Wal jarada, kami kirimkan kepada mereka belalang. Wal qummal, kami kirimkan kepada mereka kutu. Wad dhafadi, kami kirimkan kepada mereka katak-katak. Wad dama, kami kirimkan kepada mereka darah. Ayatin mufassalatin, tanda-tanda yang jelas. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Namun mereka sombong, wa kanu qauman mujrimin. Dan mereka adalah kaum yang berdosa. Baik. Allah sebutkan, ya, di situ ada tufan, berapa tanda coba ya? Kata Allah, fa'arsalna alaihim atufan. Ya. Allah kami kirim kepada mereka atufan. Kemudian al-jarad belalang. Al-kummal, kutu. At-tufan wal-jarad wal-kummal wad-dhafadi wad-dama. Farsalna alaihim at-tufana wal-jarad wal-kummal wad-dhafadi wad-dama. Al-kummal wad-dhafadi, katak, ad-dam, darah. Ayatin mufassalatin. Kata Allah, ayatin mufassalatin. Ayat-ayat yang tafsil. Baik. Adapun tufan, ada khilaf di kalangan para ulama, apa makna tufan di sini? Ya, apa makna tufan? Tufan di sini ada khilaf. Ya. Intinya tufan ini suatu azab yang yuhait, yang meliputi. Maka mereka bilang apa tufan? Ada yang mengatakan air, banjir luar biasa menggenang mereka. Jadi ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan banjir, ada khilaf sini. Ada yang mengatakan banjir, ada yang mengatakan kematian yang menyerang. Ya, ada beberapa pendapat ya. Tufan ya. Dan banyak ulama mengatakan maknanya adalah banjir. Seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam, fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Ya walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Surat Al-Ankabut kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengirim Nabi Musa kepada kaumnya, kemudian dia berdakwah 950 tahun. Lalu kaumnya ditimpa dengan tufan. Tufan jelas itu maksudnya yang menimpa kaum Nabi Nuh adalah banjir besar. Tapi sebenarnya istilah tufan ini dari tawaf. Tawaf itu kan meliputi. Tawafa yatufu itu meliputi, mengitari. Sehingga mereka mengatakan adab apapun, siksaan apapun yang mengitari mereka, mengenai mereka semuanya, maka disebut dengan tufan. Apa bisa jadi angin tufan, bisa jadi banjir tufan, bisa jadi penyakit tufan. Tapi banyak ulama mengatakan maksudnya sini banjir. Banjir. Kalau kita baca tentang dalam buku-buku tafsir, mereka menyebutkan bahwasanya ketika tufan ini datang menimpa kaum Akbat, kaumnya Fir'aun, sama sekali air tersebut tidak masuk ke areal Bani Israel. Bani Israel mereka diberi kawasan tersendiri. Sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam, mereka diberi kawasan sendiri, mereka beranak pinak di kawasan tersebut, berbeda dengan kawasan kerajaan, kompleks kerajaan. Nah, banjir ini datang menggenangi mereka, ya, sampai berhari-hari, ada yang mengatakan berminggu-minggu, sehingga mereka tidak bisa apa-apa. Ya, tumbuhan mereka hancur semuanya, ya, kacau semuanya. Ya. Kemudian mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, berdoa kepada Tuhanmu agar mengangkat ini semua. Kalau kau angkat, Tuhanmu angkat, kita akan beriman. Nabi Musa berdoa, kemudian tufan ini hilang. Tufan hilang. Dan tufan tersebut hilang berapa lama? Ya. Kemudian setelah berapa lama tufan tersebut hilang, tiba-tiba tumbuhan baru segar. Karena habis banjir, tanah menjadi segar, tumbuh-tumbuhan baru. Kata mereka ini berkah. Berkah dari tufan sebelumnya. Mereka kufur lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu Allah kirim lagi teguran berikutnya.
Al-Jarad, belalang. Belalang dikirim sangat banyak. Sebutkan belalang tersebut datang kemudian masuk sampai belalang ganas ya, tumbuhan mereka semua dimakan habis. Sementara tumbuhan yang dimiliki oleh Bani Israel tidak dirusak sama sekali. Bahkan belalang tersebut ganas merusak pintu-pintu mereka, bangunan mereka, kayu-kayu mereka dirusak oleh belalang tersebut. Mereka terganggu, belalang banyak hancur-hancuran ya, hancur-hancuran mereka. Allah kirim sangat banyak ya. Mereka bilang lagi Musa, minta sama Tuhanmu berhentiin. Akhirnya diberhentikan, ya selesai. Apakah mereka sadar? Jawabannya tidak. Beberapa lama, karena 20 tahun atau 40 tahun, jaraknya lama. Antara satu kejadian berikutnya jaraknya lama. Entah beberapa bulan, entah beberapa tahun. Intinya kejadian itu bertahap. Kemudian datang lagi kummal, kutu. Wal kummal. Kutu di mana-mana. Ada yang mengatakan kutu busuk. Ada yang mengatakan al-kummal ini maksudnya sus, yaitu ulat. Ulat di mana-mana ulat. Menjijikkan, bau di mana-mana, masuk ke rumah-rumah mereka, ke hasil tanaman mereka. Pokoknya mengganggu mereka. Bikin gatal, bikin bau. Pokoknya mereka terganggu, subhanallah. Ya. Dikasih kutu, mereka tidak berkutik, tidak bisa apa-apa. Ketika mereka belum terganggu, mereka bilang lagi kepada Musa, wahai Musa, angkat ini. Kami sadar kalau kami ini diangkat, kamu boleh bebas bawa itu Bani Israel. Ternyata Musa berdoa diangkat, mereka sadar jawabannya tidak. Kenapa mereka tidak sadar? Karena mereka menganggap satu alami. Ya biasa, ya, buktinya. Karena ada jeda, habis itu jeda. Ada selang waktu, ya kayaknya alami saja, kayaknya alami natural. Memang kejadian kejadian berikutnya biasa namanya bencana alam. Ya, bencana alam, entah wabah belalang, wabah kutu, ya. Karena itu kalau seandainya berturut 1, 2, 3, 4 mereka tentu azab dari Tuhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri teguran seperti itu. Yang sadar-sadar, yang enggak sadar. Ya. Dan itu yang terjadi kadang-kadang sebagian daerah diberi teguran, tapi seakan-akan alami sehingga mereka akhirnya nyandarkan kerusakan pada alam. Ini biasa alam. Lupa bahwa itu akibat maksiat. Tidak menyadari seakan-akan Tuhan tidak ikut campur dalam hal ini. Seakan-akan alam berjalan dengan sendirinya. Seakan-akan bukan Tuhan yang bikin ini semua. Lihat apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan pengikutnya. Ketika terjadi ini semua, mereka anggap biasa. Akhirnya Allah kirim dhofadi, katak, kodok di mana-mana. Banyak banget kodok. Sampai disebutkan mereka kemana-mana. Sampai kalau mereka ngomong aja mereka tutup. Kalau mereka buka mulut sedikit, kodok masuk. Masuk sampai sini, keluar lagi. Kodok banyak ya. Mereka buka makanan, kodok langsung masuk kemana-mana. Kamar mandi, ke kamar mereka, ke tempat tidur mereka, di mana-mana kodok. Tidak kalah geliknya dengan kutu. Kutu juga gelik di mana-mana. Kita lihat kutu aja merinding kalau banyak. Kodok juga. Kodok satu yang bikin masalah. Kalau masuk ke rumah kita bikin masalah. Kodok kemana-mana. Kami masuk mulut, keluar lagi. Wih. Anehnya tidak satu ekor kodok pun, katak pun yang pergi ke Bani Israel. Kawasan Bani Israel aman. Mereka bingung, ini gimana ceritanya. Mereka bingung. Sampai terakhir Allah kirim lagi darah. Semua sungai Nil jadi darah. Angkat darah, subhanallah. Sumur mereka ambil air jadi darah. Nah kalau darah gimana? Mereka nggak bisa konsumsi. Tapi sumur di Bani Israel, enggak. Aman, airnya jernih. Sehingga mereka bingung. Akhirnya mereka bawa tempat mereka ke sumur Bani Israel, tolong kasih air. Diambil air jernih, begitu tuangkan ke tempat mereka, jadi darah. Waduh ini gimana? Di gelas, kasih gelas. Si gelas ketika di mereka memang jadi darah. Saya memang taruh di mulut, mau biar pindah ke mulutku. Pindah ke mulut jadi darah. Ini. Tapi apakah mereka sadar? Jawabannya tidak. Sini Allah mengatakan ayatin mufassalat. Mufassalat ini ada dua penafsiran. Mufassalatin. Secara tafsir, maksudnya ini dua penafsiran. Yang pertama ayat-ayat yaitu mukjizat yang jelas. Yang jelas, ada yang mengatakan maksudnya mufassalat maksudnya berjarak-jarak. Terfasal-fasal, berjarak-jarak. Ya. Berjarak-jarak. Jadi tidak langsung berurutan mereka langsung binasa. Satu dulu, kemudian ada jedanya.
yang kedua ada jedanya, yang ketiga ada jedanya. Kemudian para ulama khilaf, apakah ketika pengikut Fir'aun minta Nabi Musa berdoa, itu setiap kejadian ataukah setelah lengkap semuanya? 1, 2, 3, 4, 5. Sebelumnya ada apa namanya? Musim kemarau, sebelumnya di sini musim kemarau. Sini musim kemarau. Apakah setelah lengkap semuanya baru mereka minta Musa berdoa? Ataukah setiap musim mereka mengatakan berdoa kemudian diangkat kembali lagi, diangkat kembali lagi? Wallahu a'lam bishawab. Ada khilaf, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ini di antara tanda-tanda yang Allah berikan teguran kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi saya katakan kalau hati sudah mati, percuma. Ya, kalau hati sudah mati percuma. Maka apapun teguran yang Allah berikan dianggap natural, dianggap alami, dianggap bukan kesalahan dia. Ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah Allah tegur semuanya, apa kata Allah? Fastakbaru. Mereka justru sombong. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ya. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka sombong, bukannya mereka kembali kepada Allah, wa kanu qauman mujrimin. Dan mereka adalah kaum para pendosa. Ini yang buat mereka sombong karena mereka pendosa. Wa kanu qauman mujrimin. Kanu qauman mujrimin taklil. Sebab kenapa mereka sombong? Karena mereka sebelumnya memang pendosa. Hati mereka sudah mati. Makanya mereka sombong, ditegur dengan teguran-teguran tersebut tidak buat mereka sadar. Ya kita bilang gimana? Kalau hati udah mati mau diapain? Harusnya satu teguran aja. Harusnya kasih kemarau sadar. Enggak sadar. Harusnya kasih kodok sadar, enggak sadar juga. Harusnya kasih kutu sadar, enggak sadar. Gimana menghadapi satu kaum yang hati mereka sudah mati? Ada yang di antara mereka sadar, tapi diam, enggak berani ngomong. Enggak berani ngomong. Ngikut dengan, terdominasi, ngikut dengan kebanyakan orang. Sadar, tapi enggak berani ngomong. Ya. Ada satu zaman di mana, kalau seperti kita kalau terkena musibah, sampai dai-dai tidak enak mengomong, ya ikhwan, saudara-saudaraku kembalilah, ini semua karena dosa-dosa kita. Dia nggak boleh ngomong gitu. Seakan alami. Padahal diajarkan dalam Islam bahwasanya ini semua karena akibat dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa kita akibat dosa kita. Wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsik. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang menimpamu karena dosamu. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Bilang corona, ya corona karena perbuatan kita manusia. Orang tapi tidak ada mencari solusi dengan mengatakan kembali kepada Allah. Ya. Mau ngomong begitu aja nggak enak. Semuanya dikembalikan kepada sebab duniawi. Sama dengan pengikut Fir'aun. Sama. Tidak mau sadari di bawahnya kesalahan-kesalahan kita. Ya. Memang mungkin andil kita sedikit, tapi kita punya andil. Kita semua punya andil dalam kejadian musibah-musibah yang menimpa. Ya. Taib. Allah berfirman setelah itu, "Walamma waqa'a 'alaihim rijzu qalu ya Musa du'u lana rabbaka bima ahida indak." Tatkala mereka ditimpa dengan azab, walamma waqa'a 'alaihim rijzu, tatkala mereka ditimpa dengan ar-rijz. Ar-rijz ini pun khilaf. Apa maksudnya rijz? Ada yang mengatakan rijz ini, azab ini maksudnya sebelumnya tadi. Mulai kemarau 6 tadi, kemarau, sinin, kemudian tufan, kemudian jarat, belalang, kemudian kumal, kutu, dhafadi, katak, kemudian dam, 6 ini azab. Disebut dengan rijz. Karena rijz maknanya adalah azab. Ini pendapat. Pada yang mengatakan rijz maksudnya adalah taun. Dikasih taun, dikasih penyakit taun itu, wabah yang orang cepat mati. Banyak yang mati ketika itu. Baru mereka taubat, baru mereka bilang Musa, wahai Musa, udah bilang sama Tuhan mau berhenti. Kalau kodok kenapa? Mungkin makan kodok juga nggak mati. Tapi kalau kena penyakit taun, mulai ininya meninggal, mulai adiknya meninggal, mulai kakaknya meninggal, mereka ketakutan, takut mati, mereka ketakutan karena kematian di depan mata. Ini sebagian ulama mengatakan rijz maksudnya taun. Ya.
Taun saya nggak tahu bahasa ilmiahnya apa ya. Karena ada yang mengatakan taun, ada yang bilang kolera, ada yang bilang taun dan kolera. Taun beda, kolera beda. Allah alam bisawab ya. Tapi kalau disebut ciri-cirinya adalah keluar bintik-bintik, apa bentol-bentol di tubuh, merah-merah, kesakitan, kemudian muntah darah sebelum meninggal dunia. Taib, mereka akhirnya minta, qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, ud'u lana rabbaka bima 'ida indak. Berdoalah kepada Rabbmu bagi kami sesuai dengan yang pernah dengan perantaran kenabian yang diketahui oleh Allah ada pada dirimu. Ya, kau adalah seorang nabi. Ya, Allah tahu kau seorang nabi. Mintalah kepada Tuhanmu. Ya. Mereka tidak mengatakan ud'u rabbana, berdoalah kepada Tuhan kami, tapi kepada Tuhanmu. Bilang sama Tuhanmu. Nah, pikiran mereka Tuhan banyak. Ini Tuhannya Musa lagi marah sama kita. Kita punya Tuhan lain, itu Tuhan Musa lagi marah sama kita. Kalau gitu bilang Tuhanmu supaya berhentikan ini semua. Ya. La in kasyafta 'anna rijza, kalau engkau bisa menghilangkan ini semua, mereka tidak mengatakan kalau Tuhanmu bisa menghilangkan. Mereka gimana ya? Mereka seakan-akan setengah-setengah. Mereka bilang la in kasyafta 'anna, kalau kau hilangkan ta'unin dari kami, azabin dari kami, lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Kami akan beriman kepadamu dan kami akan lepaskan Bani Israel bersamamu. Mereka tidak mengatakan kami akan beriman kepada Rabbmu. Tapi mereka mengatakan lanu'minanna laka, kami akan beriman kepada engkau dan kami akan mengirim Bani Israel, membiarkan Bani Israel pergi bersamamu. Ini dari bahwasanya Nabi Musa menyuruh mereka untuk beriman. Kalau kalian mau diberhentikan semuanya, beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat kesyirikan, ini semua akan selesai. Makanya ketika mereka sudah enggak kuat lagi dengan silsilah siksaan tadi, yang ujungnya adalah taun, mereka enggak kuat lagi, maka mereka berkata, ya sudah kita beriman Musa. Yang penting diangkat dulu. Akhirnya Musa berdoa. Apa yang terjadi? Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighu idza hum yankuthun. Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya lagi. Mereka batalkan, tidak beriman. Enggak beriman. Atau mereka beriman cuma sebentar kemudian kufur lagi. Ya, kembali lagi natural. Biasa, ini alami. Ini biasa alami. Tidak ada azab lagi setelah ini. Ya, karena mereka tidak berhenti-berhenti, akhirnya puncaknya adalah kebinasaan mereka. Kata Allah, fantaqamna minhum. Maka kami pun menghukum mereka. Fa'aghraqnahum fil yammi, kami tenggelamkan mereka di al-yam. Al-yam maksudnya lautan. Bi annahum kadzdzabu bi ayatina, karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami. Ini sebabnya kenapa mereka dibinasakan, karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ya. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka lalai ya dari ayat-ayat tersebut. Sudah banyak ayat teguran, mereka lalai selalu ya. Ini biasanya orang-orang zalim seperti itu, hati mereka sudah mati dikasih teguran enggak nyambung hati mereka. Dianggap natural, dianggap alami, ya ini biasalah. Ya, memang kita juga begitu. Nah, orang dikasih ujian di negeri kafir juga ada. Ini enggak ada urusan dengan dosa, dengan apa enggak. Hati sudah mati, repot. Kata Allah, wa kanu anha ghafilin. Mereka lalai daripada ayat-ayat yang kami beri ketugaran tersebut. Mereka lalai. Mereka tidak tahu ini teguran dari Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Mereka lupa alam ini ada yang mengatur. Mereka anggap ini kejadian alami, tidak ada kaitan dengan kesalahan dosa-dosa mereka. Akhirnya mereka terus bersikeras dalam kemaksiatan, dalam kekufuran, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustat'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas di negeri-negeri bagian yang tindas tersebut, kami wariskan kepada mereka negeri-negeri bagian timur bumi, masyariqal ardi wa magharibaha, dan juga bagian barat bumi, allati barakna fiha, yang kami berkahi, maksudnya negeri Syam. Wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik. Ya. Ala Bani Israel bima sabaru, yang Allah pernah janjikan kepada Bani Israel karena kesabaran mereka. Wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa kanu ya'rishun, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan telah dibangun oleh Fir'aun dan kaumnya. Ya, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini Allah mengatakan setelah Allah membinasakan Fir'aun, kata Allah, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yastad'afun. Kami wariskan kepada kaum yang tadinya
diintimidasi, ditindas, yustad'afun. Ditindas ya, karena Bani Israel ditindas. Anak-anak laki-laki dibunuh, ya. Kemudian yang hidup dijadikan budak di kerajaan Mesir. Kami wariskan kepada mereka apa? Masyariqal ardi wa magharibaha, bagian timur bumi dan bagian barat bumi, allati barakna fi, yang kami berkahi. Ini maksudnya apa bumi ini yang diwariskan kepada mereka? Ada yang mengatakan maksudnya negeri Syam. Ini kebanyakan mayoritas ulama mengatakan negeri Syam. Ya, yaitu Palestina, Urdun. Di situlah kemudian para nabi Bani Israel banyak di situ, daerah situ. Ya, di Palestina, di Urdun, ya. Sampai Nabi Isa pun lahir di situ, ya. Kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semuanya di sana. Ya, kami wariskan. Setelah mereka sebelumnya ditindas, diperbudak di Mesir, kami wariskan bagi mereka masyariqal ardi wa magharibaha. Ya, bagian timur bumi dan bagian barat bumi, maksudnya allati barakna, karena Allah mengatakan yang kami berkahi, maksudnya negeri Syam. Makanya Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya, karena Palestina, Urdun diberkahi, daerah negeri Syam. Jadi maksudnya negeri Syam. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada yang mengatakan maksudnya adalah negeri Mesir. Karena Allah mengatakan wa aurasna, kami wariskan. Wariskan berarti Mesir hancur dari tegangan Fir'aun, diwariskan kepada Bani Israel. Namun kita tahu Bani Israel ketika pergi keluar dari Mesir, mereka tidak kembali kepada Mesir. Sejarah menunjukkan mereka tidak kembali kepada Mesir. Tetapi Mesir nanti ditaklukkan di zaman Nabi Daud alaihissalam. Mesir ditaklukkan di zaman Nabi Daud. Jadi maksudnya kami wariskan kepada anak keturunan mereka. Tapi ini agak jauh tafsiran seperti ini. Jadi saya lebih condong pada tafsiran pertama. Karena Allah ada mengatakan allati barakna fiha, yang kami berkahi daerah tersebut, dan itu berlaku pada negeri Syam. Ya. Kata Allah, wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan telah sempurna perkataan-perkataan Rabbmu yang baik. Ala Bani Israel, yang Allah pernah janjikan kepada Bani Israel. Ya. Kata sebagian ulama, yaitu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas. Allah pernah janji, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Kami ingin memberi karunia kepada orang-orang yang ditindas, yaitu Bani Israel di atas muka bumi, kami beri karunia kepada mereka. Wa naj'alahum a'immah, kami jadikan mereka pemimpin. Wa naj'alahumul warithin, kami menjadikan mereka menguasai sebagian daerah. Ini janji Allah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 5. Allah berikan kepada mereka, itu yang disebut kalimatullah al-husna. Janji yang baik kepada Bani Israel. Kenapa Allah berikan janji Allah kepada Bani Israel? Kata Allah, bima sabaru, karena mereka sabar. Karena mereka sabar. Saya bacakan perkataan Al-Alusi. Dia berkata dalam bukunya Ruhul Ma'ani jilid 9 halaman 319. Jadi Allah kabulkan, Allah tolong mereka bima sabaru. Apa kata Al-Alusi? Bisababi sabrihim ala syada'id. Karena mereka sabar dengan kesulitan yang mereka hadapi. Allati kabaduha min Fir'aun wa qaumihi. Yang mereka hadapi selama ini dari Fir'aun dan kaumnya. Wa hasbuka bihadza hasan ala sabri. Maka cukup bagimu, hai pembaca, sang pembaca, untuk kau bersabar dalam menghadapi permasalahan. Lihat, Allah selamatkan mereka. Kenapa? Karena mereka sabar. Ada pertolongan ilahi yang di luar daripada nalar. Yang di luar daripada nalar. Ya, maka Allah beri pertolongan. Maka cukup dengan kau baca ini, hendaknya kau semangat untuk bersabar. Wa dalan ala anna man qabala al-bala bil jaza wa kalahu Allah taala ilaihi. Dan ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang menghadapi ujian dengan tidak sabar, dengan marah-marah, Allah akan serahkan urusan itu kepada dirinya sendiri. Bukan Allah yang atasi. Kamu disuruh ngatasi sendiri. Dan itu setengah mampus kamu ngatasi. Kalau kamu mengeluh, marah sana, marah sini, kamu disuruh ngatasi sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qabalahu bisabri taminallahu ta'ala lahul faraj. Barang siapa yang mengatasi permasalahan dengan kesabaran, Allah janji beri solusi. Ya. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, tapi bagi orang yang bersabar. Innal faraja ma'al karbi, sungguhnya kesulitan solusi bersama kesulitan. Kalau sabar baru Allah yang ngatasi. Kalau kamu enggak sabar, ngatasi kamu sendiri. Ini kelihatannya sepele, tapi ini luar biasa ya. Ini faedah dari Al-Alusi luar biasa. Al-Hasan, kemudian dinukil dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri berkata apa? Hasan Al-Basri, tabi'in, dia mengatakan,
"Lau anna an-nasa idza ibtulu min qibali sultanihim bi syai'in sabaru wa da'a Allah ta'ala lam yalbathu an yarfa'ahu Allah ta'ala dzalika anhum. Walakinnahum yafza'una ila as-sayf fayukaluna ilaihi." Al-Hasan mengatakan seandainya orang-orang ketika diuji dengan penguasa mereka yang mungkin zalim kepada mereka, mereka sabar, seandainya mereka sabar dan mereka berdoa kepada Allah, maka sebentar lagi Allah akan angkat hal tersebut. Allah akan angkat musibah yang mereka hadapi. Walakinnahum yafza'una ila sayf, tapi mereka tidak sabar, mereka segera angkat senjata. Fayukaluna ilaihi, mereka meninggalkan aturan ilahi, akhirnya Allah membuat mereka mengatasi sendiri. Kemudian Hasan al-Basri dibacakan ayat ini. Ini tafsiran salaf, ya. Ya. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Allah penuhi janji Allah kepada Bani Israil. Kenapa? Karena mereka sabar. Dalam riwayat yang lain Hasan al-Basri berkata, "Wa ma utiyat bani Israil ma utiyat illa bi sabrihim." Tidaklah Bani Israil diberikan apa yang Allah berikan kepada mereka kecuali karena kesabaran mereka. Wa ma fazi'at hadhil ummatu ila sayf qad faja'at bi khair. Dan kata Hasan al-Basri, tidak ada umat ini ketika menghadapi permasalahan segera angkat pedang kemudian mendatangkan kebaikan. Enggak ada ceritanya. Kemudian Al-Alusi berkata, dia ulama tahun wafat 1270 Hijriah. 1270 Hijriah. Ulama Irak. Dia berkata, wa aqul, dia cerita tentang zaman dia. Wa aqul qad syahadna an-nasa sanatal alf wal mi'atain was thaman wal arba'in. Aku telah menyaksikan orang-orang pada tahun 1248 di masa kehidupannya. Dia wafat 1270. 1248 Hijriah, qad faza'u ila sayf. Mereka memberontak dengan mengangkat pedang melawan penguasa. Fama agnahum syai'a, dan tidak menguntungkan kepada mereka sama sekali. Wala tamalahu murad, dan keinginan mereka tidak terpenuhi. Wala muhawida minhum amrun, dan tidak ada perkara mereka yang terpuji. Bal waqa'u fi harratin rujailah, ya, wa wadin khadibat, wa ummin habaukar, dan macam-macam dia sebutin istilah-istilah, ya. Ya. Intinya mereka jadi semakin sulit, semakin parah, ya. Wa annal faraja innama yustadu bi shibakis sabar. Dia mengatakan namanya solusi hanya bisa dijerat dengan jeratan kesabaran. Dia cerita zaman dia, dan kita bilang kita juga cerita zaman sekarang. Betapa banyak orang tidak sabar. Karena saya kuliah di Madinah, teman-teman saya banyak dari Yaman, dari Libya, dari Suriah. Hancur mereka, kasihan. Kasihan. Tidak sabar angkat pedang, memang berat. Ya, tapi mereka tidak sabar. Ya, aturannya harus kembali kepada Allah. Tidak sabar, ingin segera selesai, akhirnya yang jadi lebih parah, semuanya lebih parah. Libya lebih parah, Yaman apalagi lebih parah, Suriah hancur-hancuran. Ya. Oleh karenanya kesabaran ini tidak berlaku pada masalah penguasa saja, ya, tapi dalam segala hal. Tadi kata Al-Alusi, ya, kalau Anda menghadapi permasalahan, Anda tidak sabar, Anda akan disuruh Allah mengatasi sendiri. Mana kita mampu mengatasi? Kalaupun bisa berat, setengah mati, mungkin akibatnya buruk. Tapi kalau kita sabar, Allah yang ngatasi. Kalau kita sabar, Allah yang ngatasi. Ya. Makanya ada nasihat Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam ketika dia menyebut tentang 20 sebab kenapa kita harus bersabar. Ada orang zalimi kita dizalimi lah, mungkin dituduh macam-macam, mungkin di ini, mungkin macam-macam. Ada dua pilihan. Mau kita yang ngatasi? Bisa. Kau bantah kemudian kau ini bikin apakah, bikin pertemuan pers lah macam-macam, bisa, mungkin berhasil, tapi kau yang hadapi sendiri. Tapi ada cara kedua, kau berdoa kepada Allah, ya Allah aku serahkan kepadamu, selesai, nggak usah digubris. Allah punya cara lebih baik, kau lebih selamat, kau lebih mulia, ya. Tapi harus penuh kepercayaan, Allah yang akan nangani. Tapi itu berat, itu butuh iman. Banyak orang nggak bisa sabar, dia langsung pertemuan pers, kemudian inilah macam-macam. Tapi intinya, seorang kalau sabar, maka Allah yang akan menghadapi permasalahannya. Kalau dia tidak sabar, Allah serahkan, kamu jalani sendiri. Jadi nasihat kepada kita semua, antum yang punya permasalahan. Ya, sabar. Serahkan kepada Allah. Nangis di malam hari, minta petunjuk kepada Allah. Mau urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan anak-anak, ya. Serahkan kepada Allah. Kalau antum hadapi dengan kemarahan, silakan, pusing sendiri.
berarti antum bertawakal kepada diri antum. Kalau sudah bertawakal kepada diri sendiri, kita ini lemah. Kita ini lemah. Lemah, kasih corona aja bisa mati. Lemah terus menghadapi permasalahan. Ya, kita namanya ikhtiar ada. Tapi serahkan kepada Allah, hati murni serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wa dammaru ma kana yasna'u," dan mereka wa dammarna ma kana yasna'u, dan kami hancurkan apa yang dibuat oleh Firaun. Ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuhu, yang dikerjakan itu mungkin mereka bikin taman-taman, mereka bikin bangunan-bangunan, mereka bikin istana-istana, kami hancurkan semuanya. Wa ma kanu ya'rishun, dan apa yang mereka tinggikan. Wa ma kanu ya'rishun. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari' yasna' ya'rishun. Yasna' maksudnya fi'il mudhari' menunjukkan mereka senantiasa namanya duniawi, mereka pingin bangun ini, pingin bikin itu, pingin bangun ini, pingin ini, pingin. Ya'rishun di antaranya mereka buat kebun-kebun, disebutkan ya'rishun ini tinggi, maksudnya kebun-kebun anggur mereka indah, dibuat ada tempat-tempat tinggi baru anggurnya itu di atas tempat-tempat tinggi tersebut. Dilihat tuh indah, anggur-anggur bukan di bawah tapi di tempat-tempat mungkin menjalar, kemudian bagaimana. Intinya semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan mereka bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun menghiasi, buat hiasan keindahan, hancur seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bisawab. Demikian saja ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Al-Ikhlas Kukumin dirahmatillah subhanahu. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan masih dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.